Slogan Damkar PPSP pantang pulang sebelum padam, kalau Anies pantang pulang sebelum presiden. Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebahagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik ini. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Yang saya hormati, yang kami banggakan, yang kami teladani, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi objek serangan di media sosial hari ini hingga menjadi trending topik, menyusul beredarnya video pembagian kaos bertuliskan Anies Baswedan Presiden di acara mudik gratis yang digelar Pemprov DKI. Anies memang kerap dibully terkait pencalonannya sebagai presiden pada Pilpres 2024, termasuk ketika datang ke acara Lapor Pak. Saat itu Anies yang datang ke ruang interogasi Lapor Pak mengenakan seragam Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar. Dalam sesi BAP, Anies dirosting komika Kiki Saputri. Sebelum Kiki datang, di ruangan tersebut ada Komandan Andre Taulani, Wendy Cagur, Surya Insomnia, dan Andika Pratama. Kehadiran Anies yang mengenakan seragam Damkar pun menjadi bahan roasting. Pertanyaannya, kok Bapak mau diminta pakai baju pemadam? Tanya Andika. Loh, memang produser gak cerita ini baru pertama kali saya pakai baju pemadam, jawab Anies. Gak mungkin Pak, kalau Bapak dipaksa produser, niat banget bajunya ada namanya Timpal Wendy Cagur. Sudah ada dari sononya, kata Surya. Ledekan kepada Anies pun tidak berhenti, kali ini giliran Andika yang rajin melontarkan kritik politik angkat bicara. Maaf nih, berarti kesalahan produser, soalnya Damkar dan Gubernur kan beda slogan. Kalau Damkar kan PPSP pantang pulang sebelum padam. Kalau Pak Anies kan beda, PPSP juga pantang pulang sebelum presiden, kata Andika yang disambut tawa penonton. Namun suami Usi Sulistiawati itu buru-buru mengoreksi, ini maksudnya secara birokrasi kalau ada rapat, presiden kan pulang duluan baru presiden, kata Andika. Diketahui DPP Partai Nasdem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan secara langsung nama capres itu di Ballroom Nasdem Tower Jakarta pada Senin. Melalui perjalanan dan pemikiran yang cukup lama, kata dia, Partai Nasdem akhirnya memutuskan mengusung Anies sebagai capres. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan, demikian ujarnya. Sementara itu Anies menerima pencalonan dari Partai Nasdem dengan memohon petunjuk darinya dan seluruh kerendahan hati. Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap menjawab tantangan itu, kata Anies. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa keputusan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 adalah tepat dan tidak sembrono. Makanya Nasdem pilihnya Anies Baswedan ya karena memiliki jam terbang yang tinggi di mata Nasdem, kata Surya Paloh. Adapun Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 pada 3 Oktober 2022. Surya Paloh menegaskan Nasdem memilih setiap bakal capres dari setiap golongan tanpa memandang identitas. Oleh karenanya dia mengklaim capres yang diusung Nasdem merupakan terbaik dari yang terbaik. Makanya yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang paling baik. Inilah makanya Nasdem memilih sosok Anies Baswedan, kata Paloh.
Atas pinangan tersebut, Anies menyatakan siap menjadi capres Partai Nasdem dipilih 2024. Namun Anies secara langsung meminta izin untuk menyelesaikan terlebih dahulu tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan mengucap bismillah kami siap, ujar Anies. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan agar tidak sembrono dalam mengusung capres dan cawapres. Siapapun capres dan cawapres yang dipilih harus hati-hati karena menahkodai 273 juta rakyat Indonesia. Sehingga dalam penentuan capres dan cawapres tadi saya sampaikan hati-hati dengan kalkulasi tidak sembrono, ujar Jokowi. Meskipun kepala negara sama sekali tak menyebut Partai Nasdem, sejumlah pihak menyebut Jokowi menyindir partai politik yang telah mendeklarasikan capres di antaranya Nasdem dan Gerindra. Sementara itu, Golkar yang digadang akan mengusung sang Ketua Umum Airlangga Hartarto dinilai Jokowi sebagai keputusan yang tepat. Pasalnya, Jokowi meyakini kiprah perpolitikan Golkar selama puluhan tahun menjadi modal untuk menentukan sosok yang paling tepat capres dan cawapres.